Walau gak secepat yang lain, tapi boleh kali kita review juga HP Motorola Moto G40 5G yang harganya 2 jutaan. Yang udah support 5G dan canggih banget ini HP. Emang iya, mari kita review. Guys, balik lagi di PM Channel. Kenalin gue Yas. Kali ini kedatangan smartphone 2 jutaan dari Motorola. Namanya Moto G40 5. Ini smartphone berani gebrak pasar 2 jutaan dengan kasih jaringan 5G. Jaringan yang sebenarnya belum ada di seluruh titik Indonesia. Lo aja tahu kan, kadang di Jakarta aja pun masih hilang timbul nih si 5G. Cuman artinya ini bagus lah, smartphone ini udah komit ke masa depan. Dan lagi seperti yang gue mention di awal, ini HP canggih banget. Nanti gue spill. Kita bongkar dari satu kotak pembelian Moto G40 5 ini. Sini boxnya warna biru dan tulisan orange-nya ada di sini. Yes, ini sudah NFC ditulis nih di box kanan atas ini. Terus dibikin di Indonesia juga nih produknya. Yang lagi gue pegang ini bukan warna biru setahu gue, tapi box belakangnya yang ke preview warna biru guys. Ada tulisan super fast 5G performance dan pakai Snapdragon 6S Gen 3 octa-core prosesor dengan 50 megapiksel dan premium design with vegan leather. Dalamnya ada satu batang smartphone yang udah dikasih casing kayak gini dari sananya. Nah, kita buka dulu ya casingnya. Dan ini nih yang katanya udah pakai vegan leather maksudnya. Oke, kira-kira begitu dulu unboxingnya. Lanjut kita mau bahas desain dan body dari Moto G40 5G ini. Kalau dari desain sejujurnya gue gak ada masalah dengan desain kamera dan body belakang yang dikasih leather ini. Menurut gue selera aja sih ini, cukup menarik dan unik bahkan. But in the other hand, gue merasa pilihan warna yang dikasih itu tuh terlalu bold. Berani aja gitu. Gak ada sama sekali warna kalem, bahkan hitam pun gak ada. Artinya apa? Menurut gue nih ya, nih HP tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang estetik dan minimalis gitu ya. Karena varian warna yang disediakan benar-benar untuk mereka yang suka warna gonjreng, I guess. Tapi harusnya minimal ada lah warna black atau yang beige gitu ya, saran gue. Karena kalau ini sih berarti ya kayak untuk ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik gitu kan. Untuk pilihan warnanya ada Brilliant Blue, Brilliant Green, dan Viva Magenta. Secara bodi keseluruhan, Motorola Moto G40 5G memiliki dimensi 162,7 x 74,64 x 8,03 mm dengan berat sekitar 183 gram. Di bagian depan, Moto G40 5 ini dibekali layar IPS LCD 6,5 inch dengan resolusi HD+ 1600 x 720 piksel. Yes, ini belum 1080 alias masih 720p ya guys ya. Dan juga untuk layarnya punya aspect ratio 20:9. Buat dukung adaptive refresh rate-nya sampai 120 Hz. Touch sampling rate-nya 240 Hz. Di bagian atas layarnya ada lubang buat kamera depan 16 megapiksel dan BTW ini layar depannya udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Untuk spesifikasi hardware-nya udah dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Nah, ini smartphone udah punya RAM 8GB, storage 256 yang masih bisa lo tambahin sampai 1 TB lewat slot micro SD. Untuk baterai kapasitinya sih lumayan, ini 5000 mAh yang disupport pengisian daya 20 watt. Dan softwarenya udah pakai sistem operasi Android 14 dan pakai antarmuka MyUX. Oh ya, Motorola ini juga bakal dapat sistem operasi Android 15 dan dukungan pembaruan sistem keamanan untuk 2 tahun ke depan. Juga udah lumayan banget komitmennya. Fitur-fiturnya Motorola ini udah oke banget nih. Ada face unlock sama side mounted fingerprint yang tombol di samping kanan ini berarti buat fingerprint ya. Terus masih ada jack 3,5 mm. Sama smartphone ini sudah dapat rating IP52 yang tahan debu dan percikan air. Kita cobain experience kenyamanan pas lihat layarnya lagi nonton YouTube kali ya. Karena ini masih 720p, nggak kayak smartphone kompetitor yang minimal udah full HD atau 1080 di kelasnya ya. Experience-nya sih sebenarnya oke aja, masih cukup smooth. Kalau cahaya cukup kayak di dalam ruangan, kayak kita sekarang lagi di studio mungkin nggak kerasa ya vibrannya. But overall sebenarnya cuman bakal kerasa bagi lo yang udah biasa pakai smartphone mahal or flagship ya. Kalau nggak terbiasa mah sebenarnya nggak begitu kelihatan kok. Soalnya kalau gue bilang ke Randi ini untuk coba pasti dia kerasa nih bedanya gimana.
Oke, untuk experience soundnya gimana? Lumayan juga ini Motorola ya. Gimana menurut lo bunyi nyaringnya? Kita play musiknya dulu. Berisik banget atau enggak, pecah atau enggak, digendang telinga, menurut gue sih masih aman. Oke, capcus, kita beberkan hasil kamera buat foto dan videonya nih guys. Pertama, menu video dulu nih. Ternyata ada stabilizationnya guys, tapi nggak ada pilihan 1080, 60 fps gitu-gitu ya. Ini pilihannya hanya satu aja, dan kita kasih hasil perbandingan videonya pakai dan nggak pakai stabilizationnya. Bener-bener. Oke, nih kasih lihat dulu videonya. Bener-bener kerasa banget, ini sama-sama lagi di Gojek, tapi yang satu pakai stabilization, yang satu nggak pakai stabilization. Kalian bisa lihat gimana fungsi stabilizationnya itu bekerja, bener-bener bikin stabil. Terus untuk foto kita coba dua skenario, daylight maupun night mode, biar ada perbandingan. Tapi ingat, tidak boleh apa? Tidak boleh berharap ya. Tapi ini udah cukup oke, hasilnya seperti ini. Lucunya di handphone Motorola ini ada fitur photo booth nih, unik banget buat ciwi-ciwi yang pakai. Mungkin kamu masih anak SMA, SMP, SD, ini kalian bisa nih dibantu editin sama nih photo booth ini. Nice banget kan? Kadang hal kecil kayak gini tuh gue appreciate. Apalagi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bikin momen, suka take foto banyak, nggak perlu ngedit di aplikasi tambahan, cukup edit aja langsung di photo booth kayak gini. Good job Motorola. Lanjut kita cek performance-nya gimana. Untuk hasil benchmark Antutu dapat di angka 463,734, artinya 460 ribuan. Hasilnya untuk smartphone harga 2 jutaan sih terbilang cukup tinggi ya di kelasnya. Jadi emang siap nih untuk melawan market 2 jutaan si Moto 45 5G ini. Kita lanjut tes pakai Geekbench 6. Untuk hasil Geekbench 6 CPU si Snapdragon 6S Gen 3, hasilnya dapat nilai single core di 933 dan multiscore-nya di 2179. Ini sebenarnya udah cukup lumayan ya. Milih pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang dirilis di pertengahan tahun 2024 udah termasuk cukup oke dan layak untuk smartphone ini dibanderol masih di harga 2 juta. Kita lanjut tes baterai pakai Work 3.0 skenario normal dan hasilnya seperti ini. Dari hasil Antutu yang bagus dan penggunaan baterai yang cukup oke, experience real yang pas main game gimana? Gue minta tolong Randy untuk main games PUBG, Mobile Legends, dan Genshin Impact kali ya di smartphone ini. Dan minta pendapat dia soal ini smartphone gimana. Karena sebelumnya Randy juga udah sering experience smartphone mahal. Gue bilang ke Randy untuk gak usah ekspektasi banyak, apalagi bandingin sama smartphone flagship ataupun yang mid range ya. Karena untuk judge smartphone yang harganya cuma 2 jutaan, lo juga harus sesuai juga dengan harganya gitu ya. Dan hasilnya menurut Randy gimana? Silahkan di sini di komen ya Randy ya. Jadi menurut gua untuk harga 2 jutaan HP ini cukup oke sih untuk main gamenya ya. Gua nyoba main PUBG aman, 60 fps stabil. Gua main Mobile Legends juga, ini dalam jangka waktu yang lama sih, tadi sekitar ada 10 menitan lebih. Namun bagi kalian yang pengen mainnya Genshin Impact, bener kata Karyas, jangan berharap banyak. Karena gue baru aja di loading screen-nya itu udah kerasa nge-lag-nya. Jadi ya nice try. Tapi untuk harga 2 jutaan menurut gue masih oke sih. Jadi overall mau dimainin apapun sampai Genshin Impact sebenarnya cukup oke ya. Enaknya emang dimainin 7 menit doang nih. Jadi untuk lo yang cuma ada budget 2 juta dan milih Motorola untuk main Genshin Impact, kayaknya jangan gitu ya. Kalau Magic Chess, Mobile Legends, lain-lain masih oke sih harusnya. Oke, gue juga mau bahas beberapa kecanggihan nih HP karena support gesture yang ada di smartphone Motorola yang beneran mudahin kehidupan lo nih. Pertama, ini sebenarnya udah ada nih di smartphone lain. Kayak lo pakai 3 jari untuk screenshot. Itu oke gitu ya. Yang kedua, lo bisa shake kayak gini untuk nyalain flashlight.
twist kayak gini untuk open camera, atau klik bagian belakang kayak gini, lo bisa atur buat apa, recorder, screenshot, atau back to home, atau screen recorder, bisa disetting langsung. Bisa lo flip kayak gini, kalau misal lo lagi meeting atau ngobrol sama teman, ini auto nyalain do not disturb. Lanjut lagi, satu lagi yang unik, lo bisa pakai gesture kayak angkat smartphone lo sedikit, terus ini langsung jadi silence alarm. Ataupun bikin auto mode vibration pas ada yang nelpon lo. Jadi kalau lo nih misal belum mau angkat telepon orang yang lagi call lo sekarang, lo cukup angkat dikit smartphone lo, jadi udah ke silence nih. Dan menurut gue ini cukup canggih untuk handphone 2 jutaan. Itu semua lo bisa setting gesture-nya, dan jangan lupa untuk lo aktifin ya, karena ini mempermudah hidup banget. Bener-bener canggih. Apa terlalu lebay gue, tapi menurut gue hal-hal kecil kayak gini itu harus perlu di-mention supaya ini makin maksimal lagi. Kesimpulannya gimana? Worth it nggak 2 jutaan si Motorola ini? Untuk lo yang suka gonjreng atau ya mungkin yang bisa ditutupin pakai case warna black atau apapun, ini masih worth it banget ya smartphone ini. Karena dibandingin dengan kompetitor di kelas harga yang sama, beberapa hal dari performance memang Motorola menang kok. Walaupun layarnya emang jauh ya bun ya, 720p buat yang biasa pakai 1080 atau lebih bagus bakal kerasa redupnya mata lo ya. Masa hati udah redup smartphone juga. Cuman buat lo yang hidupnya udah berwarna mah kata gue gas aja yang ini. Congrats dan welcome back deh buat Motorola udah balik lagi dengan support lokal to lokal, karena ini smartphone juga dirakitnya di Indonesia. Jadi udah top banget. Semoga panjang umur dan kita tungguin gebrakan baru lainnya dari Motorola. Oke, sekian dulu dari gue ya. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemschannel.com biar kalian selalu paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yas dan Randi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.